Makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian. Ada saling ketergantungan di antara makhluk-makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk hidupnya. Makhluk hidup dan lingkungan saling mempengaruhi. Setiap jenis makhluk hidup harus memiliki tempat hidup dan lingkungan yang sesuai dengan sifat dan kebutuhannya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tempat yang sesuai bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya disebut habitat. Contohnya, ikan hidup di air. Air tempat hidup ikan ini adalah habitat. Harimau hidup di hutan. Harimau mempunyai habitat di darat. Warga belajar. Pernahkah kalian melihat suatu ekosistem? Di dalam suatu ekosistem, berupa danau misalnya, kalian dapat menemukan berbagai jenis makhluk hidup, seperti ikan dan tumbuhan air. Dalam suatu ekosistem, terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, komunitas. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Contoh individu yaitu seekor ikan yang hidup di kolam, seekor ayam, seekor kera, seekor laba-laba, sebatang tanaman jagung. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup menetap di suatu daerah tertentu. Misalnya sekelompok ikan yang hidup di area persawahan membentuk populasi ikan. Semua tikus yang hidup di area persawahan membentuk populasi tikus. Semua ular yang hidup di area persawahan membentuk populasi ular. Demikian pula dengan padi. Pada areal sawah terdapat lebih dari satu tanaman padi. Bahkan tanaman padi itu merupakan rumpun-rumpun padi. Oleh karena itu, pada areal sawah terdapat populasi padi. Hal ini berarti di areal persawahan terdapat populasi ikan, populasi tikus sawah, populasi ular sawah, dan populasi padi. Warga belajar, tentu kalian sudah pernah mengamati banyaknya tikus sawah pada areal persawahan tertentu. Banyaknya tikus sawah dapat berbeda-beda pada areal persawahan yang berbeda. Suatu populasi pada areal tertentu dapat diketahui tingkat kepadatannya. Kepadatan populasi adalah banyaknya individu sejenis dalam setiap satuan luas tertentu. Contohnya ialah jumlah tanaman padi per luas sawah tertentu. Kepadatan populasi suatu makhluk hidup dapat mengalami perubahan. Perubahan ini dapat berupa populasinya berkurang ataupun populasinya bertambah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi, yaitu adanya kelahiran, kematian, migrasi, makanan, dan lingkungan atau musim. Dalam danau terdapat kumpulan populasi ikan dan populasi rumput yang merupakan komunitas.
Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang hidup pada suatu daerah tertentu. Contoh komunitas misalnya komunitas danau, antara lain terdiri atas populasi ikan, populasi tumbuhan air, populasi lumut. Setiap populasi di dalam komunitas harus dapat beradaptasi untuk tetap hidup pada habitatnya. Bentuk interaksi yang ada di dalam suatu komunitas dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan salah satu pihak, atau bahkan memangsa pihak lain. Misalnya ikan memakan tumbuhan lumut. Pada fotosintesis, tumbuhan lumut mengeluarkan oksigen atau O2 yang dihirup oleh ikan untuk bernafas. Daun tumbuhan lumut yang gugur akan membusuk, larut menjadi zat mineral yang diserap akar tumbuhan. Makhluk hidup menempati suatu habitat. Makhluk hidup dalam habitat tertentu akan mempengaruhi lingkungannya atau mempengaruhi makhluk hidup lain dalam habitat tersebut. Agar pemahaman kalian lebih jelas, berikut ini rangkuman tentang tayangan yang telah kalian saksikan tadi. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan pengertian ekosistem. Disebut apakah sekelompok ikan yang hidup di dalam kolam? Disebut apakah bila di dalam kolam terdapat kelompok tumbuhan air dan kelompok ikan? Warga belajar, kalian tadi sudah mengamati contoh-contoh ekosistem seperti ekosistem kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem danau. Sekarang marilah kita simak contoh ekosistem lainnya, antara lain ekosistem hutan. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah ialah ekosistem yang pembentukannya secara alami tidak melalui campur tangan manusia. Contoh ekosistem alamiah adalah hutan, danau, padang rumput, rawa, laut, dan gurun.
Ekosistem buatan ialah ekosistem yang pembentukannya melalui campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan adalah akuarium, kolam buatan, dan sawah. Keseluruhan ekosistem yang ada di dunia akan membentuk suatu ekosistem dunia yang dinamakan biosfer. Agar pemahaman kalian lebih jelas, berikut ini rangkuman tentang tayangan yang telah kalian saksikan tadi. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan 2 contoh ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik yaitu semua benda tak hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Misalnya air, tanah, batu, pasir, udara, cahaya, suhu, kelembaban, dan gaya tarik bumi. Dalam suatu ekosistem, terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, sehingga terbentuk ekosistem yang seimbang. Contohnya, ekosistem sungai. Di dalam ekosistem sungai terdapat ikan, tanaman hijau, juga air, CO2, dan cahaya sebagai bahan pembuat makanan bagi tanaman hijau melalui fotosintesis. Pada fotosintesis, tanaman hijau mengeluarkan oksigen atau O2 yang dihirup oleh ikan untuk bernafas. Daun yang gugur akan membusuk, larut menjadi zat mineral yang diserap akar tanaman. Antar komponen harus ada keseimbangan dalam peran, jumlah, ataupun interaksinya. Jika keseimbangan itu dipenuhi, maka ekosistem dapat berjalan sempurna dan abadi. Jika salah satu komponen tidak berperan atau jumlahnya terlalu banyak, ekosistem itu akan terganggu. Perubahan pada komponen biotik ini terjadi secara alamiah. Artinya, Tuhan telah mengatur alam sedemikian rupa sehingga jumlah populasi di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu selalu seimbang. Dengan seimbangnya suatu ekosistem, maka keseimbangan ekosistem akan terpelihara. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan komponen ekosistem.
Sebutkan 3 komponen biotik. Sebutkan 3 komponen abiotik.